Kembali ke Iran sekarang, di mana Republik Islam telah mengeksekusi satu lagi tahanan politik. Mihrab Abdurazadeh yang berusia 29 tahun ditangkap pada tahun 2022 selama protes perempuan kehidupan kebebasan. Dan dia baru saja dieksekusi di penjara Urmia setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan yang oleh pengadilan Iran disebut sebagai kerusakan di muka bumi. Ini adalah tuduhan yang terkait dengan pembunuhan tokoh pro-pemerintah selama protes tersebut. Namun kelompok-kelompok hak asasi manusia sangat menentangnya. Mereka mengatakan bahwa kasus ini didasarkan pada pengakuan yang dipaksakan tanpa akses yang layak kepada pengacara, dan ada tuduhan serius tentang penyiksaan selama interogasi. Faktanya, Mehrab dibunuh setelah sebelumnya mengatakan dalam sebuah pesan dari penjara bahwa semua pengakuan yang diambil darinya melalui penyiksaan adalah palsu. Dia diduga diinterogasi selama 38 hari. Eksekusinya terjadi setelah dua pria lainnya digantung hanya sehari sebelumnya atas tuduhan memata-matai untuk Israel. PBB mengatakan bahwa setidaknya 21 orang telah dieksekusi oleh Republik Islam dan lebih dari 4.000 orang telah ditangkap atas tuduhan keamanan nasional sejak dimulainya perang dengan Amerika Serikat dan Israel pada bulan Februari. Dan apa yang dianggap dan dipandang sebagai metode untuk membungkam perbedaan pendapat. Baik, bersama kita sekarang adalah Gina Victoria Dubi, Kepala Hubungan Internasional di Hiwa Freedom Foundation. Saya tertarik untuk mendengar bagaimana Anda memandang eksekusi terbaru ini. Anda tahu kita jelas melihat Republik Islam yang melemah, tapi apa artinya itu? Bagaimana hal itu tercermin pada apa yang terjadi di jalanan dan bagaimana para pengunjuk rasa diperlakukan? Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi, eksekusi-eksekusi terbaru jelas tidak bisa dipahami sebagai penegakan hukum biasa. Eksekusi digunakan sebagai alat terhadap masyarakat biasa di Iran. Sebenarnya, sebagai bagian dari penindasan politik yang lebih luas. Jadi, meskipun mereka menindak para pengunjuk rasa pada bulan Januari dan selama gerakan perempuan kehidupan kebebasan, kita melihat bahwa perempuan kehidupan kebebasan. Para pengunjuk rasa saat ini sedang dieksekusi sebagai bagian dari penindasan yang berkelanjutan terhadap warga negara yang hanya menginginkan kebebasan. Bagaimana hal ini diterima oleh masyarakat Iran saat ini? Apa yang kita ketahui? Mengingat saat ini kita melihat pemadaman internet dan ketidakmampuan untuk benar-benar berkomunikasi dengan warga Iran di jalanan. Apa yang bisa kita simpulkan tentang kekuatan Republik Islam pada saat ini? Dengar, jika kita melihat secara lebih luas, eksekusi yang berulang-ulang ini cenderung memiliki semacam efek ganda. Secara domestik, hal ini mungkin menciptakan rasa takut jangka pendek dan menekan protes terbuka, tetapi juga dapat memperdalam kebencian publik dan ketidakstabilan jangka panjang, terutama di antara komunitas yang terdampak. Secara internasional, tindakan seperti ini memicu kritik yang semakin intens dan meningkatkan tekanan diplomatik. Sejujurnya, hari ini, 2 hari terakhir, saya terbangun dengan kabar hukuman mati. Itu membuat saya pribadi menjadi mati rasa. Sampai pada tahap di mana saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Karena di satu sisi, kami menjadi suara rakyat Iran. Kami menjadi suara rakyat Kurdi, Turki, dan Baluchi di Iran. Tapi kami tidak melihat hal seperti itu dari komunitas internasional. Jadi, kami khawatir bahwa Republik Islam juga menggunakan eksekusi ini sebagai alat negosiasi politik dan diplomatik. Menarik. Dari yang kami pahami, tampaknya minoritas menjadi sasaran secara tidak proporsional dalam pembunuhan-pembunuhan ini. Bisakah Anda ceritakan sedikit lebih banyak tentang hal itu? Tentu. Jadi, oke, dengarkan. Tentu saja, eksekusi adalah bagian dari penindasan politik yang lebih luas. Entah itu orang Kurdi, Persia, Baluchi, Turki, atau Azarilur, sebenarnya itu tidak masalah. Tapi orang Kurdi sebagai minoritas memiliki tingkat eksekusi yang lebih tinggi dalam statistik. Dan ini bisa dijelaskan oleh kombinasi banyak faktor: politik, geografis, sosial ekonomi, dan faktor diskriminasi yang nyata. Tapi untuk memahaminya sepenuhnya, kita perlu memahami sejarah. Pada tahun 1979, 19 Agustus,
Khomeini mengeluarkan fatwa jihad terhadap Kurdistan, dan benar-benar terjadi perang terhadap rakyat Kurdi dan seluruh Kurdistan. Dan sejak fatwa oleh Khomeini, fatwa ini terus berlaku sejak Khomeini mengeluarkannya untuk melegitimasi penindasan, eksekusi, penyiksaan, dan pemerkosaan. Dan perang ini terus berlanjut terhadap seluruh Kurdistan. Jika kita melihat Kurdistan Selatan di Irak, kita juga melihat mereka telah menggunakan Bashur, Kurdistan, wilayah Kurdistan sebagai sasaran empuk. Lebih dari 800 serangan rudal dan serangan drone. Dan kita juga telah melihat bahwa partai-partai Kurdi Iran telah menjadi target utama, meskipun mereka tidak berada di wilayah teritorial Iran. Dan tidak ada seorang pun yang membicarakan hal itu. Dan selama perang, sebenarnya kami juga mendapati, meskipun kami sudah tahu sebagai orang Kurdi, bahwa Kurdistan di Iran telah dimiliterisasi yang menyebabkan penindasan di Kurdistan, eksekusi, dan pemenjaraan. Dan kembali ke serangan drone terhadap partai-partai Kurdi Iran di Kurdistan Selatan, kami telah melihat bahwa mereka telah menyerang mereka secara besar-besaran. 18 orang telah terbunuh dan tidak ada yang membicarakannya. Fatwa terhadap Kurdistan ini adalah tragedi sejarah lama dan menebar teror kepada orang-orang Kurdi.